Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya, sehat semua? Berikan senyumnya dong ke kanan ke kiri, bilang selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saya juga jadi teringat gitu ketika beberapa tahun lalu, 5-6 tahun lalu saat di pedalaman gitu, betapa excitednya orang-orang di daerah itu untuk memuji Tuhan. Datang, mungkin mereka pakai sendal, nanti pas sudah nyampe gereja mereka ganti sepatu karena tanah-tanah yang itu berlumpur itu nggak bisa. Tapi mereka excited banget pengen berikan yang terbaik buat Tuhan lewat penampilan, lewat apapun. Biarlah kita juga di hari ini kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan juga tubuh kita untuk memuji menyembah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu Bapa pada kami semua. Berdoa Tuhan untuk para umat-Mu yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini, Bapa, percepat langkah mereka Tuhan, berikan keselamatan mereka hingga sampai tempat ini Tuhan. Berdoa juga untuk teman-teman atau orang yang kami tahu Tuhan yang mungkin mereka ada berhak hadir pada hari ini Tuhan. Bapa, dimanapun mereka berada Tuhan, Tuhan berkati mereka Tuhan, biar Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi mereka. Ini kami para umat-Mu Tuhan, kami siap memuji, menyembah dan memuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami para umat-Mu di sini yakin Engkau adalah segalanya bagi kami. Lord, You're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, You're everything to me. I will never let You go. I will never let You go. Never ever let You go. Say, Lord, You're more than anything. Lord, You're more than anything. You're more than gold. You're more than gold. More than anything. Lord, You're everything to me. I will never let You go. Never ever let You go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your mercy is wider, wider than the ocean. I will never let You go. Never ever let You go. With our faith we say, Lord, You're more than anything. Lord, You're more than anything. You're more than gold. More than anything. Lord, You're everything to me. I will never let You go. I will never let You go. Never ever let You go. Say, Lord, You are more than anything. Lord, You're more than anything. That's right, Jesus. You're more than gold. You're more than anything. Lord, You're everything to me. I will never let You go. I will never let You go. Never ever let You go. Makin berdiri sama-sama katakan dulu. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your mercy is
His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Say, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy. Say it again. Say it again. Bless the Lord. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Kami siap memuji, menyembahmu, menari bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Siap untuk menari bagi Tuhan? Kita ada lagu baru. Saya ini nggak baru-baru banget. Ini lagu 8 tahun lalu, tapi yang nyanyiin orang Afrika. Saya pengen joget-joget ala Afrika dulu ya. Oke, music. Goyang ke kanan ke kiri. Jehovah, you I trust in you, oh Lord, Jehovah, you I trust in you. Say I believe you, I trust in you, oh Lord, Jehovah.
Kayaknya kurang asik ya kalau nggak ada yang ngintip nari di depan ya. Kata Yuri nggak boleh ada maju. Yang mau ikut maju semuanya. Ayo yang mau berjuang untuk Tuhan. Say Jehovah you. Jehovah you. Ayo dong. Ayo. Kita semangat lagi untuk memuji Tuhan. Amin. Ayo mari kita lebih lagi karena Tuhan kita baik. Amin. Tuhan adalah sahabat kita. Ayo kita nari di hadapan Tuhan. Lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan kita yang penuh kasih buat kita semua. Amin. Haleluya. Ku penuh kasih, amin. Ku penuh
duduk kembali, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Sukacita Engkau curahkan buat kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada bersama kami. Engkau lihat setiap hati kami Tuhan, kami untuk memuji muliakan nama-Mu Bapa. Kami siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati kami semua. Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu bagi kami ya Bapa. Ajar kami menunjukkan kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu yang Kau curahkan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Terima kasih Tuhan. Saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi pertama yang berkorban untuk diriku Kau tebus. Amin. Kasih menyelamatkanku, bukan kasih-Nya yang mengubah hidupku, bukan kasih-Nya yang menangku. Amin. Kasih Yesus, kasih Yesus.
kebenaran firman-Mu menyatakan di tengah-tengah kami pada pagi ini Tuhan. Jadikan kami satu bencana yang benar-benar siap untuk dibentuk ya Tuhan. Bukan bencana yang selalu retak ketika menghadapi akan ujian pemurnian di dalamnya. Jadikan kami satu bencana yang bisa dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Karena bencana yang retak, bencana yang remuk tidak akan pernah bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan. Kami merendahkan hati kami Tuhan, berikan kuasa-Mu di tengah-tengah kami supaya kami sanggup melakukan kehendak-Mu. Karena pada kenyataannya kami orang-orang yang tidak sanggup untuk mengerjakan kehendak Tuhan tanpa kuasa yang datang daripada Tuhan. Hamba-Mu berdoa, semua kami beri konsentrasi kepada firman Tuhan dan menangkap rema yang datang daripada Tuhan. Firman menjadi daging dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin hari semakin menyerupai Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih, hamba-Mu yang Kau kirim dari jauh boleh memberkati setiap kami semua. Kami percayakan jam-jam di dalam tangan Tuhan. Tidak ada kuasa kegelapan yang mengganggu pikiran kami, karena pikiran kami terfokus kepada Allah yang hidup, kepada Tuhan yang sedang membentuk kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala glory, hormat, kemuliaan bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita berkata amin. Jangan duduk dulu, kasih tahu tidak ada yang kebetulan. Haleluya. Puji Tuhan. Memang tidak ada yang pernah kebetulan. Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu silakan duduk. Di tengah-tengah kita ada seorang hamba Tuhan yang dikirim jauh. Ya, nanti dia kenalan sendiri sebelum dia sampaikan firman Tuhan. Mari kita sambut Bapak Pendeta Budi Rajo. Silakan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus oleh hambanya Pak Petrus dan Ibu. Terima kasih atas segala perkenanannya hingga hamba saat ini boleh share firman Tuhan. Oke, sebelum kita masuk dalam memberikan firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Budi Raja, ya, karena saya Chinese Sunda, jadi Raja bukan Raharjo. Ya, saya ini Asnawi, ya, asli Kina Betawi. Memang kita lahir di Jakarta. Ya puji Tuhan, segala kemurahan Tuhan. Saya punya 2 putri, ya, yang besar tinggal di sini sudah 11 tahun dia bekerja di sini, dan kalau Tuhan izinkan tahun depan dia berumah tangga di Sydney. Yang kedua tinggal di Jakarta bersama saya. Atas kemurahan Tuhan juga saya mengembalakan 2 sidang jemaat Tuhan, ya, di Jakarta Pusat, di Gunung Sari, ya, Gunung Sari. Bapak Ibu, ada yang masih ingat pernah ke Jakarta ke rumahnya Lim Suryo, Pak Sudono Salib yang punya BCA? Ya, itu bukan saya, bukan. Ya, itu sejak kerusuhan Mei rumahnya dibakar, hancur, ya, berantakan, tapi tidak dibongkar. Dia bilang itu rumah hoki. Dan gereja kita kurang lebih 100 meter dari rumahnya Lim Suryo. Ya, itulah kita beribadah. Kalau itu jam 10 pagi, kalau sore itu di Mangga 2, Mangga 2 Square. Bapak Ibu tahu ya, mungkin yang di Jakarta Mangga 2 Square ya, itu pun bukan punya saya, bukan. Ya, itu ada yang di belakangnya ada perumahan, ya, disitulah kita beribadah, itu jam 5 sore. Ya, demikian perkenalan saya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Boleh tampilkan teksnya, yaitu spiritualitas dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke materi khotbah ini, kita akan buka dalam Ibrani 4 ayat yang pertama. Boleh multimedia tampilkan Ibrani pasal keempat dan ayat yang pertama. Ya, ada satu peringatan daripada Rasul Paulus kepada orang-orang Yahudi, orang Ibrani. Ya, kita membacakan Ibrani pasal yang keempat ayat yang pertama. Sudah ketemu? Ya, oke. Saya bacakan, Bapak Ibu boleh sama-sama ikutinya. Pertama adalah sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kita, ya,
di antara kamu yang dianggap ketinggalan, ya. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentian yang masih berlaku. Ya. Ini peringatan. Ada kata waspada berarti itu ada peringatan. Peringatan, hati-hati ya, supaya kamu jangan yang tertinggal di sini. Ya. Saya selalu tekankan kepada jemaat Tuhan, kita kumpul di gereja, kumpul di surga. Amin. Ya, jangan kumpul di tempat ini, kumpul di sini, tapi nggak kumpul di surga. Berarti ada yang tertinggal. Nah, pada pagi hari ini kita bicara tentang spiritualitas sebagai jemaat Tuhan. Boleh ayat kedua geser satu ayat lagi. Ayat kedua Ibrani 4 pasal ayat yang kedua. Ya. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, ya, kepada jemaat Tuhan. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, yaitu mereka yang acuh tak acuh tentang firman Tuhan. Karena tidak bertumbuh bersama-sama dalam iman dengan mereka yang mendengarnya. Tidak bertumbuh bersama-sama. Mereka telah kehilangan spiritualitas sehingga tidak mengalami pertumbuhan. Dan akibatnya dia akan tertinggal. Ayat yang ketiga. Klik lagi. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Seperti yang ia katakan, sungguh aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ya, oke. Jadi sekali lagi saya katakan firman ini ditulis oleh Rasul Paulus pada jemaat Tuhan, khususnya orang-orang Ibrani. Maka disebut juga kitab Ibrani. Ya. Suatu suratan yang bersifat peringatan, maka ada kata waspada. Kalau kita membaca surat kabar ada kata waspada, berarti ada suatu hal yang dikhawatirkan. Ya, waspada, hati-hati. Ya dikatakan jangan sampai kita menganggap kita tidak tertinggal, tapi faktanya kita tertinggal. Ya, tertinggal untuk masuk kepada perhentian. Kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, ya dari tanah Mesir, ya Tuhan membebaskan supaya semua yang keluar masuk sampai ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Amin. Itu janji Tuhan. Tuhan inginkan semua yang keluar boleh sampai kepada perhentian, yaitu ke tanah perjanjian, ke Israel, yaitu ke tanah Kanaan. Tapi faktanya sangat ironis dan berbeda. Di tengah-tengah perjalanan kita tahu kisah itu banyak sekali pergumulan, banyak sekali tantangan, banyak sekali komplain, banyak sekali mereka bersungut-sungut, ya bahkan mereka berzina secara roh, mengadakan penyembahan berhala. Ya ketika Musa naik ke Gunung Horeb, mereka tidak sabar, mereka membuat patung sesembahan, dan itulah puncak drop spiritualitas daripada bangsa ini. Sehingga Tuhan bilang bahwa aku akan musnahkan bangsa ini. Ketika spiritualitas daripada umat Tuhan mengalami degradasi yang demikian dahsyatnya, terjadi perzinaan secara roh, dia menyembah. Pada awalnya Allah inginkan akulah Allahmu, engkaulah umatku. Ya, dan itu berlaku bagi semua umat Israel saat itu. Tapi ketika Musa naik ke Gunung Horeb, mereka tidak sabar dan mereka membuat sesembahan yang dipimpin oleh Harun sendiri. Dan itulah puncak kemarahan Tuhan sampai dia berkata, aku akan musnahkan. Ketika spiritualitas daripada bangsa ini telah mengalami degradasi, penurunan secara dahsyat. Dan bersyukur bangsa Israel memiliki seorang pemimpin seperti Musa. Dia dikatakan orang yang lembut hatinya. Dan Musa adalah seorang negosiator yang sangat ulung. Dia mengerti akan firman Tuhan, maka dia bisa melunakkan hati Allah sendiri, sehingga Allah lunak dan Allah sendiri membatalkan apa yang menjadi keputusan dia ingin musnahkan bangsa ini. Dan seorang Musa sebagai negosiator yang sangat ulung, apakah kau lupa akan perjanjian dengan umatmu, dengan leluhur kami, bahwa engkau akan menjadikan kami bangsa yang besar, bahwa engkau akan menjadikan kami seperti bintang di langit banyaknya, seperti pasir di laut
banyaknya. Tapi kenapa engkau berkata saat engkau akan memusnahkan bangsa ini? Maka saat itulah Allah membatalkan dan lunak hatinya, tidak memusnahkan. Hanya sebagian yang sampai ke tanah perjanjian, sebagian yang musnah. Maka itu ini menjadi satu ingatan bagi kita semua. Rasul Paulus sudah mengingatkan kepada jemaat Tuhan di kota Roma melalui suratan ini bahwa kamu harus waspada, jangan sampai kamu tertinggal. Kamu kumpul di tempat ini tapi kamu tidak kumpul nanti di surga. Ya, kata-kata itu sering saya lontarkan kepada jemaat Tuhan yang saya pimpin. Hati-hati, kita harus sama-sama menjaga spiritualitas kita. Jangan sampai kehilangan spiritualitas sehingga mengalami kekendoran dan kita mulai mengalami degradasi daripada spiritualitas kita, sehingga tanpa kita sadar pada akhirnya kita menjadi tertinggal, tidak akan masuk dalam masa perhentian yang kekal. Karena memang itu tujuan akhir daripada iman percaya kita, bahwa kita akan masuk pada perhentian kekal. Ketika kita mungkin serupa dan segambar dengan anaknya, maka itu menjadi suatu tolok ukur yang Tuhan inginkan nilai spiritual kita sampai masuk masa kekekalan. Amin. Klik boleh teks ini. Dalam Mazmur 122 yang pertama katakan nyanyian Biara Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke Tuhan. Ada rasa kegembiraan, ada rasa sukacita, ada rasa damai sejahtera, ada suatu hal yang menggairahkan sehingga kita greget kita ketika orang mengajak kita ke rumah Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Wah, saya sangat apresiat juga ya, mereka begitu semangat berjoget di hadapan Tuhan. Ada hal yang menggerakkan dari dalam sehingga bisa berekspresi sedemikian rupa. Maka itu harus terus kita maintain akan spiritualitas kita sebagai umat Tuhan. Supaya apa? Tidak ada kesia-siaan dalam Tuhan, jangan sampai pada akhir kehidupan kita tertinggal ternyata. Ya, Pak Petrus sudah jalan duluan. Ya, ibu sudah masuk semua. Oh, aku masih di sini. Anak kita tidak pernah memperhatikan nilai-nilai spiritualitas kita sebagai umat Tuhan. Amin. Klik berikutnya. Ya. Terus pengertian asal kata atau etimologi daripada spiritualitas adalah klik terus. Spiritualitas berasal dari bahasa Latin atau spiritus yang artinya roh, jiwa dan semangat. Dalam bahasa Ibrani itu ruah atau bahasa Yunani pneuma yang artinya angin dan nafas. Ketika Allah menciptakan manusia pertama, ya, ketika Allah menghembuskan nafasnya itu ruah, manusia hidup. Ada yang menggerakkan dari dalam sehingga dia menjadi manusia yang hidup. Jadi spiritualitas dapat diartikan sebagai semangat yang menggerakkan sesuatu. Ada suatu hal yang menggerakkan dari dalam hati kita sehingga kita semangat dalam Tuhan sampai masa akhir hidup kita. Sekalipun ada berbagai masalah hidup, ada tantangan, ada masalah, ada sakit penyakit kita yang menggerogoti hidup kita. Sekalipun Tuhan tidak sembuhkan penyakit kita pun kita mampu bersyukur. Kita mampu mengucap syukur pada Tuhan. Saat ini saya sedang ada pergumulan, ada jemaat saya sedang mengalami kanker paru-paru. Ya, stadium 4 sudah 3 kali dikatakan sembuh, tapi 3 kali pula timbul lagi. Memang kanker begitu ya. Ketika sembuh ya tanpa disadari, ketika berapa bulan, setengah tahun atau setahun timbul lagi dan timbul. Dan sampai hari dalam keadaan tidak bisa bangun dan dia selalu bersyukur pada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena memang hidup itu misteri. Ya, hidup itu misteri dan kita harus dekat. Dia yang mempunyai, yang memiliki misteri hidup kita. Klik berikutnya. Ya, spirit merupakan kekuatan yang tidak terlihat, yang memberikan nafas bagi kehidupan kita, menghidupkan kita dan memberikan kita energi yang luar biasa. Spiritualitas yang sejati adalah keberadaan seorang dalam relasi yang benar dengan Allah, sesama dan ciptaan yang lain. Ketika kita punya relasi yang baik dengan Allah kita, ya, hubungan doa, hubungan firman, hubungan penyembahan kita semakin intim dengan Dia,
otomatis akan tergambar melalui hubungan kita pada sesama. Ya, termasuk juga pada ciptaannya. Dia punya satu relasi yang baik ketika kita mempunyai hubungan yang baik. Kita rajin berbuat baik supaya bukannya kita pamer kebaikan, tapi orang dapat melihat bahwa kita adalah orang yang rajin berbuat kebaikan. Ya, dan termasuk juga kepada ciptaan yang lain, ya, hewan peliharaan kita dan sebagainya. Kita punya satu hubungan yang baik. Ya, belum lama saya kehilangan anjing saya yang meninggal 13 tahun bersama saya. Ketika dia meninggal, saya ada rasa ada sesuatu yang hilang, ya, merasa susah move on, ya, karena kita juga memperhatikan hewan peliharaan dengan baik, karena memang ada yang firman Tuhan, orang benar itu akan memperhatikan hewan peliharaannya di rumah. Ya. Oke, klik berikutnya. Ya, Galatia 2:5 mengatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Kalau kita hidup oleh Roh, baiklah juga kita mau dipimpin oleh Roh. Berarti ada nilai spiritualitas kita yang kita pelihara dengan baik, yang kita perhatikan dengan baik. Jadi spiritualitas orang percaya itu berdasarkan sampai sejauh mana orang percaya yang sudah dilahirkan kembali mengizinkan Roh Kudus memimpin dan menguasai hidupnya. Itulah yang disebut spiritualitas. Maka pada siang hari ini saya akan belajar apa sih menjadi ciri-ciri orang yang memiliki spiritualitas yang sehat, supaya itu menjadi satu indikator kehidupan kita. Apakah spiritualitas kita termasuk yang sehat, atau sedang sakit, atau sedang demam, atau sedang mengalami satu masalah sehingga terganggu kesehatan spiritualitas kita. Oke, klik. Waktu berjalan terus. Ya, ciri-ciri spiritualitas yang sehat. Dan itu menjadi suatu indikator. Kita sama-sama boleh mengoreksi diri kita masing-masing, termasuk diri saya pun. Kita harus perhatikan dengan baik. Pertama adalah klik, yaitu kecintaan akan Tuhan. Rasa cinta yang menggebu dalam kehidupan kita, ya, itu yang menghidupi kita dalam kita menjalani nilai-nilai Kristiani kita, dalam kita menghidupi keluarga kita. Ada rasa cinta Tuhan yang menggebu. Ketika kita melayani Tuhan, bukan supaya kita tidak ditegur oleh gembala, supaya kita dilihat melayani, tapi ada rasa cinta yang menggerakkan kita melayani Tuhan. Ada rasa cinta kita datang beribadah di tempat ini, ya, dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ada rasa cinta yang menghidupi kita untuk kita beribadah, ya, bukan karena kebiasaan, supaya aku pantas disebut orang Kristen maka aku ke gereja, ya, supaya ada suatu hal mengisi waktu daripada saya di rumah tidak ada kerjaan, seperti saya ke gereja. Bukan rasa cinta, tapi biarlah kita ke gereja, kita beribadah, kita berumah tangga, kita melayani Tuhan, ada rasa cinta. Ya, Bapak Ibu yang pernah muda, termasuk saya juga pernah muda, ketika kita mencintai seorang pasangan kita, itu tidak pernah kenal capek. Ya, saya dulu dari dulu sampai sekarang tinggal di Jakarta Pusat. Saya punya pacar itu di Jakarta Selatan. Saya naik motor, ya. Pagi saya ngajar sekolah minggu, siang jam 10 ikut remaja, ya. Lalu sore kadang-kadang saya bantu ngepel gereja. Lalu sore jam 5, jam 6 jam 4 saya harus jemput pacar saya di Jakarta Selatan. Yang lalu dari situ saya balik lagi ke gereja jam 6 ibadah. Selesai setengah 8 saya antar lagi ke selatan. Rasa cinta itu tidak membuat saya lelah. Selama 4 tahun saya jalani. Karena apa? Rasa cinta itu membuat kita menggebu-gebu. Maka itu hati-hati dengan kekuatan cinta. Begitu juga dengan rasa cinta akan Tuhan, ya, membuat kita menggebu-gebu. Jangan karena kebiasaan, karena apa? Supaya saya nggak ada, karena saya mumpung saya ada waktu saya ke gereja. Tidak, karena aku mengasihi Tuhan, karena aku mencintai Tuhan, aku mau melayani Tuhan, bukan untuk kita show up dan sebagainya, dan sehingga kita mencuri kemuliaan Tuhan, tapi kita melayani Tuhan karena rasa cinta. Kita berkeluarga, kita melayani istri. Karena apa? Karena rasa cinta Tuhan. Karena
Saya melayani suami dengan baik karena cinta karena Tuhan, karena itu perintah Tuhan. Saya memperhatikan anak saya dengan baik karena apa? Saya mencintai Tuhan. Begitu juga kita melayani orang tua kita dengan baik, dengan benar karena rasa cinta kita ada Tuhan. Kepada Tuhan itu yang mendorong kita sehingga kita memperhatikan orang tua tidak pernah merasa lelah. Saya bersyukur atas kesempatan Tuhan. Saya dapat memperhatikan orang tua saya sampai dia dipanggil Tuhan. Kenapa? Kita rasa cinta kita kepada Tuhan. Sehingga itu tidak membuat kita lelah, tidak membuat kita capek. Karena rasa cinta yang luar biasa. Klik berikutnya. Ya. Klik. Ya. Kecintaan Tuhan akan terwujud melalui apa? Rasa rindu akan hadirat Dia. Ada kerinduan, ya, ada rasa rindu, aduh kepengen. Bapak Ibu yang pernah pacaran pasti rasanya ingin dekat dengan kekasihnya. Ingin dekat. Kalau bisa cepet-cepet hari Sabtu, ya langsung Senin ke Sabtu aja, nggak usah Selasa. Rabu Kamis langsung Sabtu aja. Karena rasa rindu itu yang membuat kita ingin sekali dekat dengan Dia. Ada rasa rindu. Ada jemaat Tuhan di tempat saya, dia mengatakan, aduh Pak Budi, mama saya itu kalau udah mau ke gereja, udah siapin hari Kamis Jumat, udah siapin bajunya untuk ke gereja. Senang di gereja ya. Apa karena di gereja ada AC, saya nggak ngerti ya. Tapi ada rasa rindu, kepengen dia ke gereja, kepengen ke gereja. Ada rasa rindu. Dia bilang kata, kalau saya di gereja ada rasa damai, ada sukacita. Saya bisa bernyanyi puji Tuhan. Ya mungkin di rumah dirongrong dulu ya sama anaknya dan sebagainya. Kalau di gereja hatiku senang sekali luar biasa. Ada rasa rindu dalam hadirat Tuhan. Amin. Dan rindu hadirat Tuhan senang biasa. Itu yang membuat kita senang dalam hadirat Tuhan. Yang kedua adalah ingin menyenangkan Tuhan. Kalau aku datang ke rumah Tuhan tujuannya supaya bukan menyenangkan hati gembala atau ibu gembala, tapi apa? Ingin menyenangkan Tuhan. Supaya ujung-ujungnya Tuhan disenangkan. Kalau aku memperhatikan keluarga aku dengan baik supaya Tuhan disenangkan. Tadi dalam perjalanan saya cerita sama Bapak Gembala. Saya 15 tahun terakhir ini aktif donor darah. Dari gaya hidup saya ubah menjadi kebutuhan hidup. Butuh donor darah saya. Jadi 2 bulan sekali saya donor darah. Sekarang saya baru 44 kali. Ya, kakak saya udah 100 kali. Ya di usia 60, kakak saya 64, dia udah 100 kali donor darah. Saya sekarang 58, yang bocah gue. Ya 58, baru 44 kali. Ya, dan salah satu adalah yang ingin saya supaya bertekun dalam donor darah apa? Ingin menyenangkan Tuhan. Satu, untuk menolong sesama, juga menyehatkan tubuh kita. Yang terakhir lagi dia menyenangkan Tuhan. Itu yang membuat saya tetap terus memperhatikan, ingin menyenangkan Tuhan. Kalau aku melayani Tuhan bukan menyenangkan pemimpin, tapi menyenangkan Tuhan. Tidak pernah mau mencuri kemuliaan Tuhan, supaya aku tambah tahu, supaya aku bisa dipuji orang, supaya aku diangkatkan jadi orang begini, ada like dan sebagainya. Tidak, tapi semua itu untuk kemuliaan Tuhan, supaya ujung-ujungnya Tuhan dimuliakan. Ya, yang ketiga tidak transaksional, tidak berdagang, tidak. Kalau aku berbuat ini, apa yang gereja ingin beri untuk aku? Kalau aku berbuat sesuatu, apa yang Bapak Gembala atau Bu Gembala berikan padaku? Tidak. Tapi aku lakukan semua itu karena apa? Karena ada ketulusan tanpa pabrik. Tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah mau berhutang dengan kita. Apa yang kita lakukan untuk Dia dengan serius, dengan tulus, Dia akan balaskan dengan berlimpah. Sedikit kesaksian saya seringkan kesaksian. Tahun 2008, ya Tuhan ingatkan saya untuk membuat mesbah penyembahan. Ketika saya SMA negeri, tahun 85 saya lulus SMA, dan guru agama menanya pada saya, apa yang kamu ingin perbuat ketika kamu lulus, ketika kamu sudah diberkati Tuhan. Saya bilang, saya ingin membuat mesbah penyembahan bagi nama Tuhan, saya bilang gitu. Setelah 15 tahun, lebih tahun 2008, ya Tuhan ingatkan. Tuhan tuh ingat apa yang diucap, apa yang kita pernah katakan, Dia ingatkan lagi. Maka ketika saya sedang naik motor tengah jalan, saya berhenti dan Tuhan ingatkan, Budi, apa yang kamu janjikan waktu SMA?
Saya ingin membuat mesbah penyembahan bagi Tuhan. Lalu tercetus ide ingin apa? Mengadakan doa semalaman. Ya, doa semalaman dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Ya, saya akan memulai itu. Ya, saya memulai itu bukan karena saya pintar menyembah Tuhan, bukan karena suara saya bagus, tidak. Suara saya pas-pasan. Saya nggak bisa bermain musik seperti rekan-rekan di sini pintar main musik, tidak. Saya cuma bisa main gitar aja, itu pun karena saya pernah ngajar semalam minggu. Tapi saya punya semangat yang luar biasa. Karena saya rindu hadirat Tuhan. Saya ingin menyenangkan Tuhan dan saya tidak berdagang. Kalau aku mengadakan doa semalaman itu bukan supaya saya dapat untung, tidak. Saya lakukan dengan tulus. Lalu Tuhan berikan apa? Berikan karunia roh, karunia iman, meyakinkan setiap orang untuk menjadi penyembah Tuhan. Terus setiap hari saya berkeliling untuk apa? Mengajak orang untuk menjadi penyembah Tuhan dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Dan saya mulai bukan dari 1000 orang, tapi dari 1 orang dan diri saya. Saya mulai, ya. Menurut dunia kamu itu nekat, tapi menurut Tuhan adalah tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita tidak transaksional dengan Tuhan, tidak berdagang dengan Tuhan, tapi kita lakukan dengan tulus. Saya mulailah doa semalaman. 1 orang dari diri saya mulai. Terus Tuhan berikan kekuatan. Rasa cinta itu tidak kena capek. Rasa cinta itu tidak pernah kena lelah. Amin. Rasa cinta itu tidak pernah mau hitung-hitungan dengan Tuhan, lakukan yang tulus. Sebulan kita lakukan. Tiap Jumat terakhir saya lakukan. 2 bulan berjalan. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setahun terus. Setahun 12 kali. Lalu mulai lagi Januari. Terus saya ajak setiap orang untuk menjadi penyembah Tuhan. Karena rasa cinta. Rasa cinta itu membuat kita tidak lelah. Terus spiritualitas kita jaga dengan baik. Datang 2 orang, 3 orang, 4 orang, terus 20, 30, bahkan sampai pernah 40 orang. Kita menyembah Tuhan berjam-jam menyembah Tuhan. Jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Saya katakan rasa cinta itu tidak membuat kita lelah. Tidak pernah rasa putus asa. Dan saya berikhtiar dengan Tuhan, biarlah sampai Tuhan Yesus kedua kali kita menyembah Tuhan, saya katakan demikian. Dan sampai hari ini sudah 16 tahun kita terus berdoa semalam. Yang penting ujung-ujungnya Tuhan dimuliakan, Tuhan disenangkan, Tuhan happy, kita menyembah Tuhan. Saya tidak pernah berangan-angan ingin mendirikan gereja, tidak pernah. Latar belakang saya dari sipil, saya kuliah dari sipil, saya ingin jadi seorang insinyur, saya membangun gedung dan sebagainya. Tapi satu hari kelak Tuhan membawa saya menjadi Tuhan. Maka dari itulah saya mulai pengembalaan. Bukan dari 1000 orang, tapi dari 1 orang. Saya mulai apa? Berdoa semalaman kita. Maka rasa cinta, biarlah apa yang kita lakukan berdasarkan rasa cinta kita kepada Tuhan, maka kita tidak pernah hitung-hitungan. Ketika doa semalaman bagi 3 session, tengah malam saya siapkan makan malam sedemikian banyak. Ya. Namanya orang datang kadang sedikit kadang banyak, tapi kita tidak pernah putus asa. Kita siapkan makan malam sedemikian banyak. Dan saya tidak pernah kecewa ketika orang datang sedikit pun, tidak kecewa, tapi kita bersyukur pada Tuhan karena kita tahu Dia tidak pernah mau berhutang pada kita. Amin. Apa yang kita lakukan Tuhan tidak pernah sia-sia dapat Tuhan. Ada satu hal yang besar Tuhan berikan dalam iman kita. Klik berikutnya. Ya, membangun iman. Bapak Ibu, ya, aku berkata kepada Anda, Lukas 18:8 mengatakan, aku akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iman pada air kehidupan kita. Tuhan akan melihat iman kita. Apakah ada iman dalam kehidupan kita? Maka itu menjadi salah satu indikator kehidupan kita. Spiritualitas kita adalah iman kita. Apakah kita makin lama kita mengiring Tuhan, makin lama kita beribadah, makin kita menjalankan nilai-nilai Kristiani kita, apakah iman kita makin bertumbuh atau tidak? Maka itu menjadi satu indikator. Apakah indikator iman kita semakin menurun atau makin menanjak? Terlihat dalam kehidupan kita. Apakah hidup kita penuh kekhawatiran, penuh kebimbangan, penuh keraguan, penuh kekhawatiran, tidak berani menatapi masa depan, ada ketakutan yang luar biasa,
Itu tanda indikator iman kita mulai menurun. Tidak berani menatap masa depan, tidak berani menghadapi tantangan apapun. Sekalipun sakit penyakit pun tidak sembuh, tapi tetap percaya Tuhanlah penyembuhku yang ajaib. Ketika aku pun tidak disembuhkan, aku tahu, aku yakin hidupku adalah milik Dia. Dialah yang memiliki hidup kita. Maka itulah pertanda iman kita semakin kuat. Tidak ada keraguan. Makin setia kepada Tuhan. Salah satu unsur daripada iman yang terbangun adalah ada unsur kesetiaan. Kita tetap setia, setiap setia menjalani nilai-nilai Kristiani kita depan Tuhan. Ya, sekalipun banyak tantangan apapun, kita yakin Tuhan pasti menolong. Ujung-ujungnya ditolong Tuhan. Ujung-ujungnya Tuhan buka jalan. Sekalipun 5 pintu tertutup, 10 pintu Tuhan yakin akan membuka jalan bagi kita. Amin. Maka itulah indikator kita membangun iman kita. Kalau Bapak Ibu sampai hari ini mungkin masih penuh keraguan, kebimbangan, ya mungkin pernah mengalami namanya tawar hati, tidak ada mood lagi melayani Tuhan, tidak ada mood lagi untuk kita beribadah pada Tuhan, tidak ada mood lagi yang membuat kita ingin menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, maka hati-hatilah. Berarti nilai spiritual kita mulai menurun. Jangan sampai dikatakan seperti Ibrani itu. Jangan-jangan kamu akan tertinggal. Kamu yang ketinggalan, hati-hati. Sekalipun saya hamba Tuhan, itu pun bisa berlaku. Jangan-jangan diriku yang akan tertinggal. Ketika masa perhentian nanti, aku tertinggal. Ketika apa? Aku tidak menjaga spiritualitas saya sebagai umat Tuhan. Iman kita tidak pernah terbangun. Maka itu biarlah kita bertumbuh dalam pengajaran Tuhan. Tuhan bilang biarlah kita bertumbuh dalam ajaran Kristus. Iman timbul dari apa? Firman Kristus yang kita dengar setiap hari. Itu menjadi iman kita semakin bertumbuh. Hilang, tidak pernah ada kekhawatiran apapun. Maka Rasul Paulus mengatakan kesusahan pun, kepenjaraan pun, sakit penyakit pun tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena imannya selalu terbangun dalam kehidupan seorang Paulus. Amin. Maka apapun problem masalah kita, rumah tangga, ya hubungan dengan keluarga, apapun tidak akan memisahkan kita dengan kasih Kristus. Karena iman kita semakin terbangun di dalam Tuhan. Amin. Yes. Yang ketiga, waktu berjalan terus membangun karakter. Dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Dikatakan ada perubahan, pembaruan budi, ada perubahan karakter yang semakin dirubahkan. Dalam Roma 8 ayat 29 mengatakan, biarlah sejak kamu semula telah ditentukan untuk menjadi serupa dan segambar dengan anaknya. Sejak semula bicara sejak kelahiran baru kita, sejak kita menjadi orang percaya, sejak itulah kita sudah ditentukan untuk serupa dan segambar dengan Kristus. Berarti untuk kita menjadi serupa dan segambar, karakter kita semakin mirip. Jadi makin lama kita mengiring Tuhan, makin percis, makin mirip seperti Kristus. Ada perubahan karakter yang semakin nampak dan semakin nampak. Saya sangat bersyukur saya dibesarkan dalam jemaat Tuhan yang tidak besar, di gereja yang tidak terlalu banyak. Ya, dan saya sangat bersyukur, ya, saya ditempa di situ. Karena gereja yang tidak terlalu besar, kita bisa mengenal sesama lain. Semua kita kenal, dan sering sekali terjadi interaksi sesama lain. Beda, saya tidak pernah bertumbuh dalam gereja mega church yang jemaatnya ribuan, saya tidak pernah. Ya, karena ketika dalam gereja besar mereka pulang aja, ya, lu gue, dan mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Mereka tidak menjadi jemaat yang tertanam. Tapi saya bersyukur kalau saya dapat ditempatkan Tuhan selalu di gereja yang tidak terlalu besar. Karena disitulah karakter kita akan dibentuk. Karena apa? Kita kenal satu sama lain. Kita bisa kenal si A, si B, dan kita berinteraksi sama lain. Dan itulah yang akan membentuk karakter kita. Di keluarga, yang membentuk karakter kita adalah suami kita. Yang membentuk karakter kita adalah istri kita, anak kita, orang tua kita, ipar kita. Itu yang membentuk karakter kita. Ya, karena besi akan menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya.
Maka kita bersyukur dalam gereja yang tidak terbesar ini kita boleh kenal sama lain. Kita akan berhadapan orang yang membuat kita happy, orang yang membuat kita mengeselin kita, orang yang utang nggak bayar tiap minggu, bahkan duduknya di samping kita harus mampu tersenyum dengan dia, padahal utang nggak bayar-bayar. Ya. Itu dilatih karakter kita, ya, karakter mengasihi dia. Orang yang berbuat jahat dalam hidup kita mampu tersenyum, ya. Disitulah terbentuk karakter kita. Coba kalau di gereja Megachurch, lu pulang tidak tahu siapa, kita tidak saling kenal. Maka kita bersyukur dalam gereja. Kita harus bangga dengan gereja kita. Kita harus bangga dengan gereja kita di mana kita ditempatkan. Ada satu rencana Tuhan yang indah di hidup kita. Tidak lain salah satulah pembentukan karakter kita, supaya kita boleh saling mengenal sama lain. Maka hidup kita ditempa. Bapak Gembala lah yang menempa hidup kita. Teman kita, rekan kita yang nyebelin, yang membuat kita happy, yang hutang tidak bayar, yang suka ngomongin orang, yang suka membuat gosip, tapi kita tidak pernah hanyut oleh gosip itu. Disitulah karakter kita dibangun. Maka ketika karakter kita tidak terbangun, maka nilai-nilai spiritualitas kita itu sudah mulai runtuh. Salah satu kelemahan daripada bangsa Israel, ketika dia melewati satu wilayah di mana terjadinya satu wilayah orang-orang yang dalam hidup penyembahan berhala, maka dia mulai terhanyut akan penyembahan berhala. Seringkali karena apa? Mereka seringkali karakternya tidak terbangun. Maka apa? Sering konflik, menggerutu, ngomel, nyalain pemimpin, nyalain si A, si B, selalu membackup kembali ke Mesir. Di sana ada roti, di sana ada makanan semuanya. Tidak mau di dalam kehidupan lama, karakternya tidak pernah terbangun. Maka nilai spiritualitasnya runtuh. Maka itu biarlah kita bersyukur dengan gereja kita. Kita harus bangga dengan gereja kita. Di mana Tuhan tempatkan pasti ada rencana Tuhan yang indah. Itulah prinsip daripada orang-orang beriman. Amin. Kita bersyukur, kita bangga dengan Bapak Gembala kita bangga dengan gereja kita di mana kita tempatkan, untuk di mana kita dibentuk karakter kita. Untuk apa? Untuk serupa dan segambar dengan anaknya. Karena suka atau tidak suka itu menjadi satu berkenan dari Bapa. Rasul Petrus mengatakan korban Kristus menjadi korban yang harum dan berkenan dengan Bapa. Maka ketika hidup kita serupa dan segambar dengan itulah, kita akan mendapatkan berkenan hati Bapa. Marilah hambaku yang setia masuk dalam pesta anak domba Allah, menjadi mempelai Kristus. Ketika kita hidup berkenan, memiliki karakter yang baik, yang sebagai mempelai kita harus menyenangkan mempelai kita. Ya, gereja adalah mempelai wanita Tuhan. Ketika dia datang kedua kali menjemput gereja Tuhan sebagai mempelai wanitanya, maka dia inginkan kita dalam pakaian yang indah, bukan pakaian yang compang-camping. Ya, Bapak Ibu pernah lihat kalau mempelai dalam kehadiran pesta pernikahan, tapi mempelai wanitanya pakaian yang tidak bagus ataupun kotoran, pasti itu menjadi bahan tertawaan. Ya, tapi ketika pesta pernikahan, pakaian wanitanya harus rapi dan anggun menjadi pusat perhatian. Begitu juga kita ketika Kristus datang kedua kali, ya sebelum masuk dalam masa penantian, dia ingin melihat gereja-gereja Tuhan sebagai mempelai wanitanya dalam keadaan bergaun yang cantik, ya, yaitu alias karakter yang disempurnakan seperti Kristus, sehingga bayang-bayang Kristus pun sudah nampak ketika dalam bumi ini. Rasul Paulus mengatakan bayang-bayang keselamatan pun sudah nampak ketika di bumi ini. Karena apa? Kita hidup makin serupa dengan segambar dengan dia. Maka sudah terlihat ini orang bakal selamat atau tidak. Sudah terlihat dari apa? Semakin nampak karya Tuhan, semakin nampak gambaran Kristus. Kristus semakin nampak dalam kehidupan dia, semakin nampak bahkan persis seperti Kristus. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, menjaga nilai-nilai spiritualitas kita. Bagian terakhir, amin. Yes. Yang terakhir adalah mampu melihat kebenaran dalam kegelapan. Ya, mampu melihat kebenaran dalam kegelapan. Yohanes 16:13 mengatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan beritahu kepadamu hal-hal yang akan datang.
Bapak Ibu, dalam jemaat saya ada seorang ibu ya yang sudah lansia, sudah 75 tahun. Dalam kurun hampir setahun dia kehilangan 2 anggota keluarganya. Pertama, suaminya meninggal. Ketiga, anaknya yang bungsu meninggal di usia yang relatif masih muda. Ya, dia punya anak lagi 4, 3 sudah meninggal di usia yang masih muda. Dan ini yang terakhir yang bungsu, ada yang bungsu, 1 lagi. Ya, anak lagi 4, 2 sudah meninggal, tinggal 1 lagi. Dan 1 ini meninggal lagi belum lama. Ya, jadi dalam kurun hampir setahun 2 orang meninggal, suami meninggal dan anak yang laki bungsu. Anak laki ada 4, 3 sudah dipanggil Tuhan. Jadi hampir semua keluarga, hampir semua dipanggil Tuhan. Lalu saya sebagai gembala memberikan kekuatan pada ibu ini. Ibu tetap setia pada Tuhan, tetap kita percaya apa yang Tuhan berikan adalah baik adanya. Ya, lalu dia berkata demikian, Pak Budi, ya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Luar biasa, mampu melihat kebenaran di tengah-tengah kegelapan. Ya, sekalipun secara manusia ada alasan dia meninggalkan Tuhan. Secara manusia boleh dia kesal sama Tuhan. Secara manusia dia boleh merasa marah dengan Tuhan. Ya, secara manusia boleh kecewa sama Tuhan. Secara manusia dia frustasi pada Tuhan. Kok beginilah aku setia pada Tuhan, kok tiba-tiba aku ditimpa oleh kemalangan yang luar biasa, kehilangan suami, kehilangan anak dan sebagainya. Ya, tapi dia mampu berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi. Terpujilah nama Tuhan. Wah, saya sangat diberkati oleh ucapan ibu ini. Ya, mampu melihat kebenaran di tengah kegelapan. Itu yang Tuhan inginkan setiap kehidupan kita. Ya, mungkin saat ini kita tidak mengerti kenapa aku ditempatkan di keluarga ini. Aku tidak mengerti kenapa aku ditempatkan di gereja ini. Aku tidak mengerti kenapa aku ditempatkan di tempat pekerjaan seperti dan sebagainya. Tapi tetap kita percaya Tuhan yang memelihara hidup kita. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, yang mampu mengubahkan padang bumi menjadi taman surga. Ya, pasti ada rencana Tuhan. Bapak Ibu ada di tempat ini pasti ada rencana Tuhan. Kita yakin percaya kita mampu melihat kebenaran di tengah-tengah kegelapan. Ya, dulu ketika saya masih kecil, saya pernah kemudian dengan Tuhan. Tuhan, kenapa aku ditempatkan di keluarga yang seperti ini? Saya tinggal di Jakarta Pusat. Ya, rumah orang tua saya 3 meter kali 12, 1 lantai. Saya 7 saudara. Ya, 2 orang tua, 1 nenek, jadi 10 orang. Ya, tidak ada kamar cuma 1, jadi 1 lantai. Ya, tidak ada loteng di atas, tidak ada. Ya, 3 kali 12, ya di tengah-tengah Jakarta Pusat, daerah cukup kumuh lah ya, ibaratnya. Ya, disitulah kita tinggal. Ya, dari keluarga non-Kristen. Tapi kita bersyukur ketika kita mengenal Injil Tuhan, ya kita mampu melihat kebenaran di tengah kegelapan. Kita percaya di tengah-tengah kemiskinan kita, di tengah-tengah kebodohan kita, Tuhan adalah sinar pengharapan kita. Ada cahaya kebenaran Tuhan. Ketika kita mengenal Injil kebenaran, ini yang membuat cakrawala kita berpikir menjadi clear, menjadi lebih jelas menatap masa depan. Ya, firman yang masuk dalam iman kita memberikan keberanian kita untuk melangkah, sehingga kita bisa menerobos dinding kebodohan. Kita dapat menerobos dinding kemiskinan karena kita percaya Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Injil itu kekuatan Allah. Ketika kita percaya ada sesuatu yang menggerakkan dan dalam yang luar biasa, sehingga kita berapi-api terus menyembah Tuhan sampai hari ini, anak kemurahan Tuhan. Maka kita bersyukur ya dari keluarga yang sangat sederhana itu bisa menembus dinding kebodohan. Kita bisa masuk ke university. Ya, bahkan sekarang saudara saya ada yang sampai S3. Kita tempuh terus pendidikan. Semua itu karena anugerah Tuhan. Ketika apa? Kita mengenal Injil Tuhan. Kita percaya ada kekuatan luar biasa. Ada nilai spiritualitas yang terus terbangun dalam firman kita. Maka melalui pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini, biar kita semua memperhatikan masing-masing nilai-nilai spiritualitas kita sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan. Perhatikan dengan baik. Jangan merasa aku kasih selamat. Ya, oke, keselamatan itu bisa hilang ketika kita dalam perjalanan kehidupan kita ada proses keselamatan kita jalani. Ketika satu hari kelak kita melepaskan keselamatan itu, maka terhilanglah. Seperti sebagaimana bangsa Israel pernah mengalami kehilangan spiritualitas.
maka bangsa yang menjadi bangsa yang dapat hukuman dari Tuhan. Maka itu biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan pada siang hari, kita akan terus menjaga spiritualitas kita sebagai umat Tuhan. Di akhir firman Tuhan ini saya akan berikan satu kesaksian. Menyambung kesaksian tadi, saya terus membuat satu doa semalaman setiap hari. Ya. Saya adakan di lantai 4. Ya, di lantai 4 saya buat doa semalaman. Ya, setiap sebulan sekali saya buat, terus setahun, 2 tahun, terus 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ya, saya terus berdoa, mengajak orang menjadi penjemaat Tuhan. Ayo berdoa. Dan setiap doa saya siapkan makan malam sedemikian banyak. Saya siapkan. Saya lakukan dengan tulus. Bukan takut profit, bukan ingin ambil untung, tapi ingin menyenangkan Tuhan. Saya percaya apa yang saya lakukan tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Bahwa Dia juga akan membayar apa yang kita berikan, Dia akan balas dengan berkelimpahan. Ketika kita mau berkorban Tuhan, berarti kita mengutangkan Tuhan. Dia akan berkata dengan hal-hal yang belum pernah kita pikirkan, belum pernah kita bayangkan, belum pernah kita pikirkan, tapi Dia akan nyatakan ketika rasa cinta membara di iman kita. Kurang lebih 4-5 tahun berjalan. Satu hari datanglah dari perusahaan seluler, dia datang kepada saya, seorang bapak-bapak, lalu dia berkata demikian, siapa pemilik tempat ini? Ya, dia yang menghubungi saya. Ya, kita perkenalan, dia bilang, Pak Budi, ya. Oh iya Pak, saya dari perusahaan seluler, ya. Saya ingin menyewa atap daripada rumah saya. Ya, jadi atapnya itu kan kosong, ya, tidak ada isinya apa-apa. Lalu dia ingin menyewa daripada atap itu untuk menaruh tower seluler BTS yang dari perusahaan Tri. Lalu dia bilang begini, Pak Budi, bukan karena tempat Bapak tinggi, bukan. Ya, karena di Jakarta banyak sekali tempat yang tinggi ya, ruko-ruko 4 lantai banyak ya, sekeliling banyak. Tapi saya melihat ada satu koordinat yang tepat di tempat Bapak. Itu yang membuat saya ingin menyewa tempat Bapak. Saya ingin menyewa 20 tahun tempat Bapak untuk menaruh tower ini. Wah, saya berpikir ini adalah bisa-bisanya Roh Kudus. Saya percaya ini bisa-bisanya Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Dia katakan bukan karena tempat Bapak tinggi, bukan. Saya menemukan koordinat yang tepat. Saya percaya itu karena Tuhan. Maka dia bilang, Pak Budi, saya kontrak tempat Bapak 20 tahun. Wah, saya bilang ke istri, ini adalah uang pensiun kita. Tuhan berikan pensiun kita. Ya. Tuhan tidak pernah berhutang. Asal kita tulus untuk Tuhan. Lakukan rasa cinta kita untuk Tuhan. Ya. Tidak sampai di situ ternyata. Selang 4-5 bulan datang lagi seorang bapak-bapak dari kantor seluler yang lain, yaitu dari Telkomsel. Waktu ibu tahu ya Telkomsel ya, dia perusahaan salah satu BUMN ya, dia datang ke saya lagi. Dan dia pun ingin menyatakan, Pak Budi, saya ingin sewa tempat Bapak, atapnya saja untuk taruh apa? Untuk taruh menaruh BTS, ya. Lalu saya tanya berapa kilo tempat barangnya berapa kilo, lalu saya hitung, kebetulan saya teknik sipil, ya saya sekolah bangunan, saya hitung kalkulasi badannya, ternyata itu masih oke, masih bisa, oke saya setuju. Lalu dia pun berkata kata-kata yang sama pun yang saya dengar, dia bilang, Pak Budi, saya mau sewa tempat Bapak ini bukan karena tempat Bapak tinggi, bukan. Tapi saya ketemu koordinatnya di tempat ini. Koordinatnya tepat di tempat ini. Bukan di tempat lain, tapi di tempat ini. Saya percaya di situ ada penyembah-penyembah yang menarik pada koordinat itu. Amen. Percaya ini adalah bisanya Roh Kudus yang mengatur semua itu. Lalu dia bilang, Pak Budi, saya sewa 5 tahun tempat ini. Setelah 5 tahun, dia perpanjang menjadi apa? 10 tahun, jadi 15 tahun. Saya bilang ke istri saya, uang pensiun kita ditambahin lagi. Tuhan tidak pernah berhutang. Oke, ya. Yang terakhir, klik lagi. Menurut pakar psikologi yang Marshall, kecerdasan spiritual sebagai penentu bagi keefektifan, kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi. Kita lihat satu contoh daripada Ayub, memiliki kecerdasan intelektual dan emosi yang luar biasa. Di tengah-tengah kemalangan luar biasa, dia mampu berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan.
luar biasa. Mulai bermata jika kamu mengalami kehadiran dan kuasa Kristus dalam kehidupan kamu, maka sama sekali tidak ada kesusahan atau kesakitan atau tragedi yang akan menyebabkan kekalahan kerohanian kamu semua. Amin. Terus berkati. Yes, kita bagi diri. Kita sebuah lagu yang bencanamu. BL singer boleh bantu saya. Buatan jiwaku. Biarlah kami mengiringmu seumur hidup kami sampai masuk pada perhentian hidup kami, sampai kepada destinasi kehidupan kami. Biarlah kami boleh sampai masuk pada keselamatan kekal. Tidak ada yang tertinggal di antara kami, Tuhan. Kalau kami kumpul di bumi, kami akan kumpul di surga. Kalau kami kumpul di tempat ini, kami akan kumpul di surga nanti. Terima kasih Bapak, Tuhan. Biarlah kami boleh mengintrospeksi hidup kami, Tuhan, yang menjaga spiritualitas kami, Tuhan. Rasa cinta kami, Tuhan, terus puji kami terus, Tuhan. Biarlah rasa cinta kami terus, Tuhan, yang menggerakkan kami untuk menjalankan nilai cinta kami, Tuhan, dengan baik. Biarlah Tuhan, makin kami ingin Engkau, iman kami semakin terbangun, iman kami semakin terkuatkan. Kami tidak khawatir lagi
tidak bimbang, tidak ada apapun yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Karena iman kami semakin kuat pada Engkau Tuhan, dan biarlah karakter kami semakin diperbarui seperti Kristus Tuhan. Kami serupa dan segambar dengan anaknya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan, apapun problem yang kami sedang alami, apapun kondisi yang kami alami saat ini Tuhan, biarlah Tuhan mampukan mata rohani kami dapat melihat suatu kebenaran di tengah-tengah kegelapan ini Tuhan. Ada suatu rencana Tuhan yang indah, ada suatu rencana yang Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Sekalipun 5 pintu tertutup, ada 10 pintu yang terbuka. Percaya, ujung-ujungnya kami akan ditolong Tuhan. Ujung-ujungnya kami akan menghadapi Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu terbatas bicara. Ya Roh Kudus-Mu Tuhan akan terus Tuhan menerangi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan. Kita semua pagi ini sudah diberkati. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Budi, yang pagi hari ini sangat diberkati. Kita ada pengumuman sedikit buat di Rock Deeper in Love. Untuk minggu depan dan Nursing Home Ministry, jamnya jam 10.30, tempatnya di Daisy-Ville 1/3 White Avenue. Silakan bergabung bersama tim untuk melayani. Untuk info silakan hubungi dengan Lisa Aristadil. Mari kita terus doakan untuk Nursing Home Ministry ini. Dan kita ada Kids Fair untuk minggu depan. Jamnya jam 2 siang di tempat ini. Mari kita terus doakan satu minggu ini biar semua jalan dengan baik dan lancar. Biar nama Tuhan terus dipermuliakan. Sekian untuk GKJ News Deeper in Love. Mari kita bawa offering. Yang mau transfer silakan ke Indonesian Christian Fellowship PSB 082332 account 8359400914. Dan kita ada Mission Fund juga ini untuk 38 provinsi yang ada di Indonesia. Silakan Bapak Ibu bekerja di gerakan transfer ke BSP 062-439 account 10978688. Mari kita berdoa persembahan. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, ucap syukur dan terima kasih pagi hari ini sudah mendengar firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Budi yang sudah membawakan firman-Mu dan istrinya. Kau berikan hikmat-hikmat baru selalu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat berkat-berkat juga yang sudah kami terima dalam sepanjang minggu ini. Terima kasih juga buat semua kesehatan yang sudah kau berikan buat kami ya Pak. Terima kasih ya Pak. Berkati ke Bapak tangan-tangan yang akan memberi persembahan ini. Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.
kekristenan itu from inside out. Ya, jadi yang diperhatikan Tuhan itu sebetulnya memang dalamnya. Ya, hari ini kita bisa melihat apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Perhatikan langsung manusia rohmu itu, ya, karena itu akan mendesak kepada sesuatu yang keluar. Saya suka doa yang terakhir dari Pak Budi yang berkata gini, ujung-ujungnya akan ditolong Tuhan. Coba ngomong sama sebelah, ujung-ujungnya akan ditolong Tuhan. Jadi kekristenan itu kayak gitu, dari dalam keluar. Ketika kita perhatikan yang dari dalam, keinginan akan Tuhan kita perhatikan, karakter yang kita bangun. Saudara, memang betul. Kisah para Rasul 1 berkata begini, ketika Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan diberikan apa? Kuasa untuk menjadi apa? Saksiku. Siapa kamu? Siapa kamu? Manusia pribadi, saudara. Kamu, ya. Jadi kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan itu bukan untuk gedung, bukan untuk barang, bukan untuk yang lain. Ya, saya juga melihat tuh ada orang yang ngurapi anjingnya, boleh lah. Tapi sebetulnya bukan itu maksudnya. Ngurapi. Saudara kadang melihat saya ngurapi bangku itu, saudara. Sebetulnya bukan itu maksudnya. Ya, saya memang mau. Ya, nggak bisa mengasihi istri yang susah. Tetapi karena ada dunamos, ada dinamit dalam kita bisa menerima istri kita apa adanya. Katakan apa adanya, bukan ada apanya, apa bisa mengasihi suami. Dan yang terakhir, jadi saksi teman-teman. Ya saudara ya, berbuat baik itu bukan sesuatu yang mudah, susah ya. Apalagi tadi ya disebut sama Pastor Budi tadi, yang utang nggak bayar-bayar, ya? Utang nggak bayar-bayar. Ada ya kita yang saling utang satu dengan yang lain, cepat dibayar, cepat saudara. Itu orang sedih, lihat di wajah, aduh, duduk di sebelahnya lagi, aduh. Saudara, dunamos kita akan membuat saudara punya kerinduan untuk membayar utang. Ada orang berkata begini, sebentar lagi rapture, ya. Orang kalau masih punya utang katanya diangkat sama Tuhan, tapi sebentar, terus diturunkan ke depan dia punya utang. Ya nggak tahu sih, karangan siapa? Coba saya percaya kalau kita perhatikan spiritual life kita ya, kita akan mengalami kemerdekaan yang luar biasa. Amin. Hidup ini indah ketika karakter kita dibentuk sama Tuhan. Amin. Jadilah orang yang berubah. Ya, jangan hanya pandai tapi berubah. Esok minggu kebaktiannya bukan jam 11, tapi jam 10. Jam berapa? 10 a.m. Next week, our services 10 a.m. Dan itu gabungan pagi dan sore. Soalnya sore tidak ada acara ibadah. Akan ada acara apa? Tolong dibantu deh yang belum ambil bagian dalam acara kita. Masih ada beberapa yang bisa dibantu jualin tiket. Tapi by the way, dananya sudah cukup. Jadi kalau kita mencari dana itu bukan untuk kita, tapi untuk memeriahkan acara yang ada. Karena bakal ada basar di luar, emak-emak sudah nganggur gitu, supaya semua meriah. Ditargetkan 100 anak akan datang, dan sekarang yang sudah daftar itu hampir 200. Soalnya sudah hampir 100, saudara ya. Termasuk yang belum daftar, saudara. Jadi belum daftar tidak boleh, gitu ya. Beri datang gitu ya. Tapi yang sudah pasti datang mendaftarkan diri mengikuti acara itu sudah almost 100, saudara ya. Jadi tolong dong, yang saudara punya hati, punya kekuatan itu tolong bantu-bantu, ya, bantu-bantu. Ya karena kan banyak. Henrico, is it enough volunteer for the game? Good ya, ya koordinator yang bagus. Karena kalau ini ada yang 40 tapi jadi apa namanya? If you have any time atau apa, just gabung. Maybe ada permainan yang cuma satu orang, saudara bantuin. Ada satu permainan tuh yang agak repot, saudara. Melempar bola gitu ya. Bolanya lari, saudara. Nah itu kan bisa dibantu seperti begitu ya. Kita doakan ya.
supaya kita penuh dengan sukacita. Juga anak-anak tolong diajai. Kalau masih ada teman silakan masuk aja ya. Kita souvenir ya sebisa-bisanya 140 ya souvenir ya, 150 kita siapin. Kalau sampai datang semua ya pokoknya panitia 140, 150 boleh nggak? Nggak boleh. Panitianya untuk galak-galak saudara. Panitianya untuk galak-galak saudara ya. Jadi tapi kita perlu sukacita ya jadi itu. Kemudian apa lagi yang perlu diupdate? Pokoknya jam 10 gabungan sore nggak ada kebaktian. Sini kalau bisa pakai pakaian ungu di atas, purple kata istri saya. Kalau saya bilang ungu, kasih ungu, bawahnya putih boleh, hitam boleh. Jadi kita gitu ya. Jadi saudara doakan baik-baik. Raffle tiket, kita itu punya raffle tiket yang mau disampaikan. Ya. Beberapa teman itu saya bilang gini, enggak gereja sini loh, Pak, saya dengar ada kit fair ya Pak. Iya kenapa? Di rumah itu ada Pak. Ada barang baru, mainan baru, boleh nggak saya donate? Jangan saya berkata begitu. Maksud saya jangan sampai gagal. Gitu. Jadi mereka kumpulkan dan Bapak Ibu kalau ada barang baru, contoh TV, kulkas, dan lain sebagainya gitu ya. Kalau di rumah nggak kepake, tolong bawa ke sini. Cuma jadi rapat kan, ya. Itu ya, jadi mobil juga boleh, Tesla juga boleh di sini gitu ya. Saudara pokoknya bawa barang baru yang tidak dipakai. Ya, gitu ya. Kalau itu barang baru punyanya suami, tanya sama suami dipakai apa enggak, gitu ya. Kalau nggak dipakai saya bawa ke gereja untuk raffle tiket. Kalau barang itu punya istri, tanya sama istri dipakai apa enggak. Ada istri itu beli tas 3, modelnya sama. Kenapa? Lupa pernah punya beli itu. Nah tanya, yang ini dipakai enggak? Bawa ke sini, saudara ya. Ada orang yang beli kulkas sama 2, nggak kepakai, tanya, bawa sini. Ya, butuh pengangkutan Pak Beri siap angkut. Pokoknya benar-benar sukacita ya. Oke. Saya rasa itu. Terus kemudian sekali terakhir, apa berdiri kan foto enak. Ini kan Bapak yang berdiri terus, dia duduk sekarang kita berdiri. Yang terakhir tanggal 4, 5, 6, 7 kita ke Melbourne. Ya, kayaknya separuh di antara kita udah pasti berangkat sih ya ke sana. Dan mereka excited. Bagi saudara yang mau ikut silakan ya, silakan mau ajak tetangga juga boleh, biar sendiri kok saudara ya. Tapi kali ini trip kita akan combine, selain trip untuk kita berjalan bersama juga akan melayani bersama ya. Mereka excited nanti kita dan kita doakan ya. Mesti ada konsep, temanya saya ditanya sama siapa tadi malam. Baik Pak, temanya apa Pak ke Melbourne? Malam pun saya doa Pak. Temanya apa? Pagi-pagi munculnya itu ya. Temamu ke Melbourne itu adalah deeper in love. Oh langsung senang hati saya. Karena kan kita sudah bicara berapa bulan nih soal deeper in love ya toh. Jadi kita doakan itu supaya boleh jadi berkat ya. Tadi pagi saya berkata, Tuhan ya, mosok orang segini banyak, sekitar 45 orang berangkat, ribuan dolar dikeluarkan. Mosok cuma untuk satu gereja sih Tuhan? Karena kita hanya pergi untuk ensemble church, ya. Kita kan bertahun-tahun untuk ini. Apa memang ngomong cuma satu gereja? Ya nanti pastoral tolong berdoa ya. Kalau ada hal yang lain, kita rombongan cuma untuk satu gereja. Yang menurut saya jumlahnya hampir sama dengan kita, ya. Tapi kalau itu itu memang Tuhan suruh, mari kita mengerjakan bagian yang Tuhan beri. Keberhasilan yang sejati itu bukan pada saat kita kaya, bukan pada saat kita itu menduduki tempat yang tinggi, bukan pada saat kita ini dihormati orang, tapi keberhasilan yang sejati itu tatkala kita melakukan kehendak Tuhan dengan tepat. Amin. Kalau orang kaya tidak tepat tindakannya, hanya disebut sebagai orang yang kaya. Tapi keberhasilan mungkin tidak kaya seperti dia, tetapi ketika kita berjalan sesuai kehendaknya, karena akan menjadi serupa dan segambar dengan dia. Beri tepuk tangan yang paling baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada siang hari ini ibadah sudah selesai. Tuhan sudah memberkati kami semua. Kami berdoa untuk beberapa acara, khususnya untuk acara minggu depan.
di mana ada kitfair bersyukur untuk anak-anak yang sudah dibawa datang kepada Tuhan. Kami ingin mereka kenal Tuhan dengan berbagai macam cara, dengan ibadah, dengan bermain. Persiapkan para panitia, beri kesehatan yang baik, beri kesehatan yang baik. Kami juga bersyukur untuk berkat, untuk dana yang Tuhan sudah cukupkan melalui hamba-hambamu yang sudah kau berkati. Kami berdoa seperti firman-Mu hari ini, tidak ada yang namanya berhutang, tidak ada berhutang. Pak Budi dan istrinya mengalami keajaiban yang luar biasa. Tempatnya dipakai untuk bangunan tower yang memberikan pinjaman kepada mereka, memberikan penghasilan 20 tahun ke depan, ditambah 15 tahun lagi ke depan. Tuhan, hal yang sama yang sedang kami doakan hari-hari ini, kebutuhan pribadi lepas pribadi, yang akhirnya kami tahu ujung-ujungnya Tuhan akan tolong hidup kami. Terima kasih, biar Kau menyertai setiap kami, Kau memberkati setiap kami. Bapak Ibu, kedapkan tanganmu di hadapan Tuhan. Mari kita pulang dengan bahagia, dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara kita sekalian dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata